Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Sulisa, resmi menjadi tersangka dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang proyek pekerjaan infrastruktur di Buru Selatan tahun anggaran 2011-2016. Penetapan tersangka mantan Bupati Bursol 2 periode itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers pada Rabu 26 Januari. Tagop ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan hingga perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Tanita Patiasina di sana. Halo Tanita. Halo rekan Firda dan Tribuners. Tanita, bisa Anda informasikan apa saja yang disita oleh pihak KPK dari tersangka ini? Baik, Tribuners dan rekan Firda, untuk kasus gratifikasi dan TPPU yang melibatkan mantan Bupati Buru Selatan ini, KPK menyita beberapa aset milik Tagop selaku tersangka, yakni rumah, juga apartemen milik Tagop. Selain itu juga ada beberapa dokumen yang berhasil didapatkan oleh KPK saat penggeledahan di sejumlah tempat seperti di kantor bupati maupun di rumah pribadi milik Tagop, yaitu beberapa dokumen yang memang berupa dokumen yang terindikasi ada aliran-aliran dana ke para tersangka. Demikian rekan Sida. Tanisa, bisa Anda informasikan apakah hasil gratifikasi Tagop ini digunakan untuk memenangkan istrinya, Safitri Malik, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bursol? Baik rekan Sida dan Tribuners, memang ada indikasi ada dugaan-dugaan hasil gratifikasi yang sejumlah 10 miliar itu terindikasi untuk digunakan untuk kampanyenya istri Tagop, karena memang setelah Tagop menjabat selama 2 periode, dilanjutkan akhirnya istrinya yaitu Safitri Malik memenangkan pilkada berikutnya, dan KPK sendiri mengatakan bahwa untuk dugaan itu sementara masih akan diselidiki lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. Begitu rekan Sida. Tanita, untuk saat ini dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Bursol sendiri Tagop, total ada berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK? Sejauh ini ada 3 tersangka yang memang sudah ditetapkan oleh KPK. Yang pertama, mantan Bupati Buru Selatan yaitu Tagop Sudarsono Sulisa yang jadi Bupati 2 periode di Buru Selatan. Kemudian ada juga Johnny Reinhard Kasman yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari Tagop ini, yang memang dari hasil gratifikasinya itu ditransferkan ke Johnny, baru ditransfer lagi ke rekeningnya Tagop. Selain itu ada juga salah satu tersangka perempuan pihak swasta juga, yakni Ivana Filju. Nah, untuk 2 tersangka sebelumnya, Johnny dan Tagop sudah ditahan oleh KPK, sementara Ivana masih belum ditahan oleh KPK. Apa alasan dari KPK sendiri belum menahan Ivana Filju? Untuk Ivana sendiri belum ditahan karena memang pihak KPK masih akan memanggil ya. Jadi untuk Tagop sendiri telah dilakukan upaya paksa sebelumnya, dan sama juga dengan Joni, dan mereka langsung ditahan di KPK. Sekitar hari Selasa lalu kami mendapat informasi mereka dibawa dari Buru Selatan menuju Ambon menggunakan pelabuhan. Kemudian untuk Ivana masih akan dipanggil kembali, dan memang pihak KPK sendiri mengatakan menghimbau untuk Ivana untuk datang dan kooperatif dengan KPK. Begitu, Firda. Tanita, mungkin bisa Anda informasikan terkait motif dari ketiga tersangka ini melakukan aksinya itu? Baik, Tribuners, untuk Tagop sendiri sejak awal dia dilantik jadi bupati pada tahun 2011 ya, merupakan bupati Bursel pertama setelah Mekar. Dia sudah mulai melirik beberapa proyek dari PUPR Buru Selatan ya, dan memang tak hanya melirik, dia juga memanggil secara khusus kepala Bina Karya, dan dari hasil pertemuan itu dia meminta beberapa proyek-proyek apa saja yang ditangani oleh
PUPR, kemudian berapa anggarannya. Setelah itu dari daftar-daftar yang dia minta itu, dia mulai dia dari data-data itu kemudian dia menentukan siapa aja yang akan memegang proyek-proyek tersebut. Jadi secara sepihak dia menentukan walaupun dibuat secara lelang, tetap dia menentukan secara sepihak siapa aja yang memegang proyek tersebut. Sebenarnya ada 3 proyek yang dibuat 3 proyek yang memang secara khusus ada gratifikasinya oleh Tagop ini, dan khususnya untuk pembangunan jalan di Kota Namrole. Nah, hasil dari gratifikasi itu senilai 10 miliar, dan seperti yang tadi saya katakan juga, itu tidak diterima langsung oleh Tagop, tapi melalui JRK dulu, dan yang mengirimkan uang tersebut, hasil gratifikasi itu dari Ivana Kuelciu. Begitu, Firda dan Tribunas. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Tanita Patiasin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Tanita juga sudah menyebut keterangan dari Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang terkait pada PBJ di Kabupaten Buru Selatan, Maluku untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, TSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011 sampai dengan 2016 dan periode 2016 sampai dengan 2021. JRK, swasta, dan IK juga unsur swasta. Konstruksinya, TSS yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk periode 2011-2016 sampai dengan periode 2016 dan 2021, diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan. Di antaranya adalah dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek itu. Atas informasi ini, kemudian TSS lalu merekomendasikan dan juga menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek-proyek ini, baik yang melalui proses lelang maupun juga terhadap penunjukan langsung. Dari penentuan para rekanan ini, diduga juga TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari setiap nilai kontrak kerjaan, dan khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus atau DAK ditentukan besaran fee masih di antara 7% sampai dengan 10%, ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.